Dan untuk membahas terkait dengan topik tersebut lebih lanjut, pemirsa, terkait dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi dan diversifikasi sumber minyak nasional. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan pengamat ekonomi yang telah tersambung secara virtual bersama kita dari Universitas Paramadina, yakni Bapak Wijayanto Samirin. Apa kabar Pak Wija? Kabar baik, Mas Habib. Terima kasih sudah bergabung. Pak Wija, kita mendengar ya eskalasi konflik di Timur Tengah beberapa waktu belakangan ini mungkin menjadi katakanlah sebagai katalisator hingga kita menyadari bahwa begitu pentingnya kita melakukan hilirisasi energi. Namun dari perspektif ekonomi, dari kacamata seorang pengamat, Prof, sebenarnya apa saja sih pertimbangan bagi ekonomi Indonesia saat ini untuk segera meninggalkan ketergantungan kita pada energi fosil, khususnya diesel di tengah volatilitas harga minyak dunia ini? Iya, satu hal jelas ya, karena volatilitas harga, kemudian juga risiko terkait dengan supply. Kalau ekonomi kita ingin sustainable, kita harus pastikan supply energi itu sustainable, stabil. Kemudian yang kedua, kita memang punya cadangan minyak bumi, tetapi sangat terbatas. Dan saat ini import kita untuk minyak bumi itu sudah sangat tinggi. Dari 1,6 juta barrel per hari kebutuhan, itu 1 juta kita lakukan disuplai oleh import. Jadi sudah sangat tinggi. Dan cukup banyak yang kita import dari Teluk. Termasuk kita import dari Singapura, Korea, India yang sudah refine, yang sudah disuling, itu ternyata minyak mentahnya itu juga dari Teluk, jadi sangat berisiko. Oke, kita terlepas dari keuntungan yang ditawarkan dari keberhasilan hilirisasi ini, Prof, ada suatu optimisme dari pemerintah yakni menargetkan 100 gigawatt tenaga surya. Secara realistis, Prof, faktor ekonomi apa saja yang paling menentukan agar kemudian target ini tidak sekedar menjadi angka di atas kertas saja? Ya, 100 gigawatt itu angka yang sangat besar ya, karena sekarang kapasitas produksi listrik kita juga 100 gigawatt. Nah, artinya memang harus ada keberpihakan dari sisi kebijakan yang sangat serius. Kalau kita melihat salah satu peluang ekonominya adalah kita melihat ini bukan saja sebagai cara untuk menghemat pengeluaran, tapi ini adalah cara untuk membangkitkan ekonomi. Jadi kita perlu belajar dari Cina. Cina itu melakukan konversi dari energi konvensional fosil menggunakan kemudian menjadi energi baru terbarukan, renewable energy, itu dengan memanfaatkan ini sebagai momentum kebangkitan ekonomi. Jadi mereka memproduksi mobil listrik, kemudian mereka memproduksi solar panel, kemudian dan lain sebagainya, membangun LTA. Ini membangkitkan ekonomi. Jadi Indonesia juga harus memanfaatkan ini sebagai momentum ekonomi. Jangan mengandalkan produk-produk import untuk hal-hal yang terkait dengan pengembangan PLTS tersebut. Apakah itu solar panelnya, ataukah battery yang akan menjadi storage energinya. Jadi sebisa mungkin dikembangkan dan R&D-nya dilakukan di Indonesia. Walaupun barangkali lebih efisien kalau melakukan kolaborasi dengan Cina, negara yang sudah lebih advance di bidang itu. Jadi momentum ini dimanfaatkan bukan saja untuk menghemat fiskal, tetapi momentum untuk membangkitkan ekonomi melalui aktivitas ekonomi baru, penciptaan lapangan kerja baru, opportunity investasi baru. Ini saya rasa strategi yang perlu diterapkan, Mas Habib. Baik, tentunya kita juga penasaran seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak Wija. Ada baiknya, ini kita kaitkan lagi dengan aturan TKDN pemerintah, ada baiknya misalnya panel surya atau panel solar tadi menggunakan teknologi yang ada di dalam negeri. Namun kita juga penasaran, harganya tentu bersaing, Prof, antara harga yang di dalam negeri kedepannya yang akan segera direalisasikan oleh pemerintah. Prof, Pak Wija, tadi kita sempat membahas bahwa faktor hilirisasi ini tentunya menuntut kita untuk segera membangun panel surya. Ini baik itu dari dalam negeri asalnya ataupun dari luar negeri. Nah, tentunya harganya ini bagaimana kita bisa memastikan bahwa aturan TKDN dengan menggunakan
fasilitas yang ada di dalam negeri ini harganya dapat bersaing dan tidak menimbulkan isu ekonomi lainnya. Seperti itu, Prof. Jadi kalau kita melihat target 100 gigawatt ini kan target yang luar biasa besar. Kalau pemerintah betul-betul serius ingin menuju ke sana, aturannya disusun dengan sesuai rigid gitu ya, komprehensif, maka investor itu akan dengan senang hati datang ke Indonesia untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia, untuk membangun fasilitas research and development di Indonesia. Dan apalagi kalau itu kemudian dijadikan sebagai requirement bagi supplier, pihak-pihak yang akan terlibat dalam program besar tersebut. Dan menurut saya sepanjang ada kepastian demand, mereka akan invest di Indonesia. Jadi bagi saya ini bukan masalah apakah kita akan membeli produk dalam negeri atau kita akan mengimpor. Menurut saya pemerintah bisa memastikan bahwa untuk kebutuhan program 100 gigawatt itu produksinya harus produk-produk yang diproduksi di dalam negeri. Saya rasa ini harus ada keberpihakan regulasi, harus ada keberpihakan politik. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan tantangan tersebut dapat menjawab aturan TKDN di Indonesia? Apa saja yang perlu diperhatikan? Ya, selama ini kan TKDN itu yang menyusun pemerintah ya. Tujuannya adalah tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri. Dan saya rasa ini momentum yang luar biasa untuk mendorong industrialisasi dalam negeri dengan memanfaatkan momentum 100 gigawatt tersebut. Apalagi ujung-ujungnya nanti pasti tidak akan saja terkait dengan PLTS, tetapi juga electric vehicle, infrastruktur, charging station, dan lain sebagainya. Jadi ini akan merupakan proyek yang sangat besar dan menurut saya sangat sayang sekali kalau ini tidak dijadikan momentum untuk membangun ekonomi dan industri dalam negeri. Saya rasa pemerintah menurut saya kekeh saja dengan mengeluarkan kebijakan bahwa untuk program strategik ini produk-produk yang dipakai adalah produk-produk dalam negeri. Dan ya, investor perlu dikasih kemudahan untuk melakukan investasi di Indonesia. Saya rasa ini adalah treatment yang fair gitu ya bagi investor. Baik, Pak Wijaya, tadi Anda menyebutkan bahwa memang setiap daerah ini memiliki tantangannya sendiri. Namun terlepas dari tantangan dari segi infrastruktur nih Pak Wijaya, apakah ini tidak kemudian juga menjadi PR bagi pemerintah terkait dengan pembiayaannya, Pak? Bagaimana ini menurut Anda? Rasa infrastruktur apalagi grid itu merupakan bagian yang embedded ya dengan pengembangan PLTS ini. Jadi tentunya itu harus sudah dimasukkan dalam bagian dari investasi. Termasuk juga masalah storage, masalah battery yang akan menyimpan energi yang dikumpulkan di siang hari untuk dimanfaatkan di malam hari. Kalau kita melihat komponen-komponen tersebut, memang akan menaikkan biaya investasi. Tetapi kalau kita melihat OPEX ya, biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan PLT batubara atau PLT gas misalnya, tentunya ini merupakan pilihan yang sangat realistis. Jadi pengembangan grid itu memang mau tidak mau harus dilakukan dan ini ada investasinya kalau memang kita ingin memanfaatkan PLTS. Oke, artinya memang ini sepadan dengan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, apa yang didapatkan nanti. Pak Wijaya, tapi kalau kita berbicara mengenai investor dari swasta, Pak, kira-kira seberapa besar potensi ataupun kira-kira seberapa besar partisipasi dari swasta dalam proyek ini ke depannya? Ya, sekarang ada tren global di mana financial investor dunia itu hanya mau mendanai sumber-sumber listrik yang economically friendly, jadi ramah lingkungan. Jadi tentunya ini merupakan opportunity yang luar biasa bagi Indonesia untuk mendapatkan financing, apakah yang menjalankan nanti investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Beberapa hal yang sebenarnya merupakan tantangan adalah konsistensi regulasi terkait EBT ini. Ada masa di mana regulasi kita sangat inkonsisten sehingga mereka yang sudah berminat untuk masuk kemudian akhirnya menarik diri. Walaupun regulasi itu sudah diperbaiki saat ini, tetapi
memang perlu waktu, perlu upaya serius untuk mengconvince mereka untuk mau datang kembali ke Indonesia. Jadi dari sisi investasi, saya rasa ini opportunity-nya terbuka luas. Apalagi kalau kita berbicara renewable energy, khususnya PLTS, ini cost-nya itu mengalami penurunan yang sangat cepat. Jadi kalau kita berbicara beberapa tahun ke depan, tentunya ini makin berpotensi bagi Indonesia. Ini berkebalikan dengan energi fosil yang justru makin meningkat. Nah, kita harus memanfaatkan tren ini sebagai opportunity untuk segera memulai. Karena kita tidak boleh terlambat. Pengembangan energi baru terbarukan ini perlu waktu lama. Jangan sampai kita terlalu lama, terlalu tergantung dengan energi minyak yang sangat mahal dan sangat berisiko. Kemudian kita terlambat bangun alternatif energi yang sebenarnya lebih reliable dan lebih bisa mulai dalam negeri. Ada banyak sekali hal-hal positif yang kita bayangkan akan kita dapatkan di masa depan ketika kita sudah mencapai titik tersebut, Pak Wija. Namun ada pertanyaan, tentunya peralihan ini memakan waktu. Apakah transisi ini akan kemudian mempengaruhi harga listrik ataupun terkait dengan masa transisi? Ini kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan dan kira-kira biaya yang dikenakan kepada masyarakat ini apakah akan tetap stabil subsidinya atau justru ada fluktuasi di sini? Dan kira-kira Pak Wija, Anda memandang transisi ini seberapa bermanfaat bagi masyarakat? Tentunya kita mengapresiasi pemerintah dan optimis ini akan berdampak baik bagi masyarakat. Namun seberapa baik dan harapan Anda bagi kebijakan ini, khususnya kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai hilirisasi ini? Silakan. Ya, Mas Habib, salah satu penghambat kenapa transisi ke energi baru terbarukan itu tidak berjalan adalah oversupply listrik, PLN. Jadi PLN itu kan dengan independent power producer itu kan berkontrak ya. Jadi take or pay, berapapun yang diproduksi harus dibeli dengan harga yang sudah disepakati. Artinya kalau kemudian energi itu tidak disalurkan ke masyarakat, PLN kehilangan revenue sehingga mengalami kerugian. Nah, oversupply ini yang membuat PLN seolah-olah enggan untuk membangun sumber energi baru, kendati pun ini bersifat renewable energy. Nah, oversupply ini menurut saya harus diakhiri. Caranya adalah dengan memastikan bahwa setiap power plant baru yang dibangun itu harus berbasis renewable energy. Jadi power plant berbasis coal kalau bisa mulai dihentikan. Jadi secara gradual nanti permintaan listrik akan meningkat, supply-nya secara gradual kita mengandalkan renewable energy ini. Dan memang kalau Mas Habib tadi tanya apakah biaya listrik akan meningkat, sekarang ini biaya cost per kWh listrik renewable energy masih sedikit lebih tinggi daripada yang energi konvensional. Tapi tadi di depan sudah kita singgung, trennya terus-menerus turun. Jadi memang transisi ini harus juga disesuaikan dengan fenomena tersebut, sehingga kita tidak mengalami kenaikan harga listrik yang luar biasa, yang ini akan membebani masyarakat dan juga berpotensi membebani APBN kita. Tapi begini, kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan dalam posisi yang dirugikan. Karena untuk melakukan transisi ini, apalagi kalau kita ingin mendorong supaya solar panelnya, baterainya, semua material terkait dengan grid diproduksi di dalam negeri, pengembangan industrinya sendiri memerlukan waktu yang tidak pendek. Membangun PLTS barangkali hanya 1-2 tahun. Membangun PLT geothermal barangkali hanya 5 tahun saja. Tetapi untuk membangun ekosistem industri itu perlu 10 tahun atau lebih. Jadi harus dimulai dari sekarang. Oke, baik. Pak Wija, tentu dengan hasil akhir yang ditawarkan dari transisi energi ini, dari yang awalnya konvensional menjadi energi baru terbarukan, kita optimis dan kita berharap semoga segala tantangan yang tadi sempat kita bahas ini dapat diatasi oleh pemerintah dan semoga program ini dapat sukses ke depannya, tentunya dengan pengawasan dan partisipasi langsung dari masyarakat selaku faktor pengawas. Terima kasih Pak Wijayanto Samirin,
selaku pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina sudah membahas terkait dengan isu ini bersama kami di Ekonomi 8. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Terima kasih.